salamullah ala yasin habibillah. Mari kita sekali mengumpulkan tangan kita yang insya Allah akan disantunan kepada putra putri anak-anak daripada sahabat kita yang telah meninggalkan terlebih dahulu. Silakan bagi para bapak-bapak yang ada sedikit rezekinya untuk kita santunkan kepada putra putri yatim kita yang telah terdahulu meninggalkan kita. Ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapa yang ingin bahagia hidup di alam dunia, jalankanlah perintah agama, mudah-mudahan kalian bahagia. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapa orang yang ingin sengsara hidup di alam dunia, tinggalkanlah ajaran agama, kalian akan masuk neraka. Naudzubillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih Pak Haryanto, luar biasa. Sholawat itu apa sih Pak? Di situ Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalilnya mana? Inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya inna allaha wa malaikatahu, itu malaikat dan Allah itu sholawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat kepada nabi. Nah, berarti kita baca satu kali kata nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan shollallahu alaihi asro sholawatan, itu khutiat lahu asru khutiat wa rufiat lahu asru darajat. Jadi artinya barang siapa yang membaca sholawat satu kali, Allah mengampuni dosa kita 10. Dan baca sekali, Allah akan juga mengangkat derajat kita. Jadi Allah tuh luar biasa. Kalau baca sekali diangkat derajatnya, juga diampuni dosanya. Kira-kira bapak-bapak punya dosa nggak? Banyak. Banyak. Pasti banyak. Kullu bani Adam khoto'u. Setiap anak cucu Adam itu punya salah, punya dosa. Sebaik-baik yang punya salah, wa khairu khoto'ina tawabin. Orang yang sebaik-baik orang itu tobat. Pak Trisno tanya nih, banyak dosa nggak nih? Banyak. Banyak. Kita keluar rumah udah dosa. Melihat yang cantik, punya pikiran ngeres, dosa. Melihat istri orang, dosa. Masuk dosa Pak. Lihat bro. Nah makanya ditebus dengan baca istighfar ya. Dosa kita itu bisa digugurkan dengan sholat nih. Tuh ini pesan yang luar biasa. Jadi bapak-bapak jangan ditinggalkan, apalagi usia kayak kita. Kenapa orang meninggal disolatin Pak? Coba takbir pertama dibaca Al-Fatihah untuk diri kita. Takbir kedua dibaca sholawat untuk Nabi. Takbir ketiga dibaca Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan Allah maghfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Tuh. Coba waktu ke kuburan diantar, istrinya betapa disayanginya, suami disayangi, begitu meninggal diantarkan. Begitu sampai kuburan, wahai suamiku, wahai istriku, sampai di sini saja. Kalau istri mungkin tahan Pak 40 hari nungguin masa idah kan, 3 bulan. Tapi suami baru 7 hari sudah. Nah, itu luar biasa. Makanya kalau cinta sama suami jangan 100%. Maksudnya cinta Allah yang harus keren. Kita harus mahabbah. Mahabbah cinta kepada Allah 100% karena abadi. Kalau cinta sama suami, kita meninggal, istri meninggal, suami menikah lagi, ya kan?
bahkan melupakan. Kadang-kadang kemarin Lebaran kita pergi ke Jogja ke makam, bahkan makam saudara kita ini bahkan rumputnya sampai segini nggak ditengokin. Allah Akbar. Coba pada suaminya dari sini senang-senang itu orang lain, dengan wanita lain, ya. Makamnya pun nggak ditengokin, ya kan? Itu kan? Nah, ini pengalaman di ini di Silver. Bahkan saya waktu jadi pengurus takut juga Pak. Ada istrinya datang ke pool, tidur di mes, saking curiganya cemburu. Saya tanya, Bu kenapa Bu nyusul ke pool? Iya nggak pulang-pulang Pak. Lo kan dikirimin duitnya. Akhirnya saking putus asanya istrinya itu buka baju di jalan jalan Tanah Kusir itu, buka baju Pak. Masya Allah, saking cintanya suami nengok di suami karena seminggu nggak dikirimin karena nariknya lagi mos. Lagi mos. Ini pengalaman luar biasa nih dari Silver nih. Berangkat modalnya cuma 20.000, 30.000, begitu ke bandara dapat surcas. Sampai sana bingung minjem temennya gitu kan. Ada yang luar biasa lagi, sholat subuh nih Pak. Begitu sholat subuh di Ambara lagi sholat Allahu Akbar, baru Allahu Akbar dipanggil satu Silver ke depan, sudah dilari ditinggalkan gitu. Saking ingin dapat bandara, itu pengalaman gitu ya. Nah artinya bapak-bapak tadi sampaikan kita saling sodok menyodok, kita saling memaafkan. Mungkin saya pernah jadi pengurus, kalau ada salah kata saya Pak Bowo, Pak Majaludin mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu orang lah. Nah, pernah jadi pengurus ya. Mungkin batangannya yang kita cabut, ada yang marah-marah gitu ya. Pak Widan ada yang marah-marah. Padahal itu aturan. Itu luar biasa. Pengalaman kita seperti itu. Jadi kesempatan yang baik ini masih ada waktu Pak, jam 11 ya, jadi kita perlu ditambah lagi apa cukup nih? Cukup. Tambah lagi. Oh ibunya minta nambah lagi, luar biasa. Bapak-bapaknya sekali nggak kuat ini. Bapak-bapak mau nambah apa ibu-ibunya nambah nih? Panas sudah. Ya, ini kesan dan kesan selama bekerja di Bluebird. Intinya perempuan mulu. sholat jangan ditinggalin, pesan. Karena di situ perintahnya gini Pak. Balighoani walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Sifatnya saya itu cuma mengajak, mengingatkan ya. Kembali ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi sebaik apapun kita, nah ini kan suami istri nih. Paling nggak istri kalau suaminya nggak sholat, suruhlah sholat. Jangan nungguin disolatin gitu kan. Kalau istri nggak sholat, suruh disolatin, suruh sholat gitu. Kalau suami nggak sholat waktu ditidurin, ibu-ibu bayangin apa nih? Coba manusia sholat, monyet nggak sholat, kambing nggak sholat, sapi nggak sholat. Jadi kalau ibu-ibu ditidurin sama suaminya nggak sholat seperti ditidurin Monyet. Ya. Jadi ibu-ibu gimana nih gitu ya? Jadi perintah Pak bangunin sholat subuh Pak, sholat berjamaah. As-sholawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan kafaratul lima bainahuma malam tuksakal bair. Dalilnya nih Pak, sholat jangan tinggalin. As-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jum'at ila jum'at, dari Jumat ke Jumat seminggu sekali, wa ramadhan ila ramadhan kafaratul lima bainahuma, menghapus dosa-dosa, tapi dosa kecil. Kita suka menuduh orang, suka mengomongin orang. Nah artinya dosa kecil insya Allah. Tapi kalau dosa judi kita harus tobat. Selain baca istighfar, oh saya nggak judi lagi. Yang minum nggak minum lagi, itu namanya tobat. Jadi ada ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah tobatan nasuha. Orang-orang beriman tobatlah pada dengan tobat yang sungguhnya. Nggak cukup dengan istighfar. Kalau dosa sama istri yang pernah dizolimin, kira-kira jujur nggak suaminya? Kadang-kadang dapat uang 500.000 yang dikasih cuma 200.000. Begitu suami masuk kamar mandi, dompetnya dihabisin itu karena nggak jujur. Coba kalau jujur gitu kan, Pak Ustadz kok tahu lah, istri saya juga sama Pak, alhamdulillah. Istri saya orang Jogja, saya Madiun agak keras, Jogja agak lembut Pak. Jadi kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah kita setia sehidup semati. Ad-dunya mata'u wa khairu mata'i hal maratu solehah. Dunia ini tempat kesenangan Pak. Hiburan ini kesenangan, naik mobil kesenangan, jalan-jalan kesenangan. Tapi saya lihat bapak-bapak ini senang, kenapa nggak bawa istrinya nih? Ya kan?
Ad-dunya mata'u wa khairu mata'iha maratu soleh. Dunia itu tempat kesenangan, sebaik-baik kesenangan dari istri yang soleh. Berarti yang bawa istrinya ke sini itu adalah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang nggak bawa berarti perlu ditanyakan nih gitu. Iya, apalagi Pak Trisno nih nggak mau bawa istri kemana-mana. Allah. Oh, tanya dong, nggak mau. Nah, gitu ya. Anak oh, Ustaz, yang nggak mau istri mau nyari istri di sini. Ada istri yang soleh. Nah, soleh itu begini Pak. Ya. Di saat dinasihati, Mau nyari di sini. menunduk, ya kan, dikasih uang sedikit, terima. Dikasih uang banyak, terima. Mau dimadu, nggak terima. Ya kan, biasanya gitu. Luar biasa nih. Nah, jadi kita sebagai suami istri harus kita bangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, bahagia. Anak-anak kita inilah yang akan menolong kita. Di saat kita sudah pensiun tua renta, yang ngasih makan siapa Pak? Anak-anak kita. Anak-anak kita. Kita ingat di bandara itu ada seorang pedagang rokok. Seorang tua ngobrol sama saya, Pak, kenapa Bapak seusia 80-90 tahun kok masih jualan rokok? Iya, saya malu sama anak-anak. Kenapa Pak? Karena saya kawin cerai sampai 80 kali. Akhirnya hidup terlunta-lunta di bandara jualan rokok. Nah, ini kira-kira mau nggak bapak-bapak itu menyakitin istri, nanti tuanya bingung nih, ya kan? Saya enggak, Pak. Ya, Pak Trisno enggak katanya. Artinya kita bahagiakan istri sama anak-anak, mudah-mudahan anak-anak itu akan membantu kita, akan membahagiakan kita. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kebetulan waktunya masih ada, jadi kita tutup ya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi keberkahan, keselamatan. Bapak paguyuban didirikan ini, tadi perlu saya tambahkan Pak. Mungkin ketuanya nggak menyampaikan, ini saya sampaikan, saya izin. Paguyuban ini dibentuk atas ide bersama dan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Contoh begini Pak, jadi supaya nggak timbul suudzon sama pengurus, karena saya coba telepon ke anggota, wah enak dong pengurus kalau nengok orang yang sakit buat nyewa mobil. Nyewa mobil berapa Pak? Sehari 400.000, 300.000. Padahal saya tahu saudara kita Pak Rianto itu luar biasa berjuangnya. Beliau narik dari sore sampai pagi, siangnya waktunya buat nengokin orang sakit. Mobil tidak disewa, gratis. Yang ada adalah transport buat tol kalau atau bensin. Kalau memang lama kita buat makan. Terus iuran yang Bapak berikan 10.000, alhamdulillah terkumpul. Saldonya nanti Bapak bisa baca dari bendahara supaya nggak timbul simpang siur, karena bapak-bapak ini yang nggak aktif masih timbul tanda tanya. Lu uang 10.000 itu untuk apa? Ada yang kritis. 10.000 diberikan ke pengurus, alhamdulillah sekarang saldonya ada kurang lebih 11 jutaan ya. Amin. Terus di situ ada aturan hak dan kewajiban. Jadi apabila bapak sakit dirawat 3 hari, di situ dapat 1 juta. Istri kalau sakit di 3 hari dapat 750. Itu yang sudah dibuat aturannya. Tapi kalau suami meninggal, keluarganya dapat 1,5 juta. Nah, kira-kira suaminya, ibu-ibu kalau pengen dapat 1,5 juta, pengen suami meninggal. Ya. Kan kita pengennya sehat, ya kan? Ya. Terus kalau istri meninggal dapat 1 juta. Oke. Nah, ini ada list hajatan. Ini bapak-bapak yang mungkin nggak aktif di iuran, tolong ya, artinya supaya kita di saat mengadakan ini, kenapa Bapak diminta 25 untuk makan konsumsi, tapi snack, tempat, sosistem dari uang kas, supaya bapak-bapak kembali ikut menikmatin, ya kan? Jadi mudah-mudahan tahun depan lebih besar lagi, kita bisa nyewa tempat yang lebih baik dan bagus. Itu saja mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri udah capek sebenarnya, pengen menyampaikan panjang lebar. Namun karena waktu berjalan terus, mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu saya khususnya. Dan tolong, karena ini pengurus mengemban amanah, saya juga jadi penasihat. Ada penasihatnya aja 6. Ada ketua, ada wakil ketua, ada juga humas. Jadi nggak usah khawatir. Kalau artinya uang yang 10.000 yang Bapak titipkan itu mudah-mudahan kita salurkan kepada yang saudara-saudara kita yang sakit, gitu ya Pak. Jadi sistemnya ada subsidi silang, list tetap berjalan, tapi sifatnya kalau kurang ditambahin. Contoh begini Pak, ada yang sakit
3 orang 1 bulan, karena 1 orang harus dapat 1 juta, list hanya dapat 1,5 juta, berarti yang 1,5 juta akan di cover dari paguyuban. Jadi tadi yang belum disampaikan oleh ketua, tapi garis besarnya seperti itu ya Pak ya. Jadi uang 10.000 ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, kita bacakan doa. Ini ada, kita ingat teman-teman kita yang telah mendahului kita, yaitu